Atas nama Amerika Serikat, Irak sedang berupaya memperkuat kekuasaan dan memperdebatkan seberapa besar kekuatan bersenjata yang seharusnya berada di bawah pemerintah pusat. Fokus saat ini adalah pada PMF, pasukan mobilisasi populer, yang merupakan jaringan milisi yang sebagian besar terdiri dari Syiah dan memiliki hubungan kuat dengan Iran. Pasukan Kurdi juga kini ikut dalam perdebatan ini. Para pemimpin Kurdi mengambil sikap tegas. Mereka mengatakan bahwa pasukan Peshmerga bukanlah milisi, melainkan kekuatan regional yang diakui secara konstitusional dan tidak bisa dibandingkan dengan PMF. Bagi Erbil, memasukkan Peshmerga ke dalam komando Baghdad bukan sekedar reformasi militer. Hal itu bisa menjadi tantangan bagi otonomi wilayah Kurdistan itu sendiri. Untuk membahas lebih lanjut, kami ditemani oleh Diliman Abdul Qadir, pendiri American Friends of Kurdistan. Diliman, mengapa Peshmerga harus diperlakukan berbeda dengan PMF? Jika dilihat secara keseluruhan, Baghdad ingin semua senjata berada di bawah kendali negara. Terima kasih sudah mengundang saya. Pasukan Peshmerga bukanlah PMF, bukan Hashd al-Sha'bi. Itu adalah sesuatu yang harus kita akui sejak awal. Pasukan Peshmerga sudah ada jauh sebelum PMF. Mereka memiliki akar yang dalam sejarah Kurdi. Mereka adalah simbol perlawanan selama puluhan tahun di bawah banyak rezim Irak, termasuk tentara Ba'athis Saddam Hussein. Dan mereka secara resmi diakui sejak tahun 2005, sejak jatuhnya rezim Irak sebelumnya, berdasarkan konstitusi Irak. Pasukan Peshmerga melindungi rakyat Kurdi di lapangan. Jika dibandingkan dengan PMF, mereka baru saja didirikan sebagai respons terhadap ISIS jihadis Sunni radikal pada tahun 2014. Dan mereka menerima perintah dari Iran, mereka didanai, dipersenjatai, dan dilindungi oleh konstitusi Irak, tetapi menerima perintah dari Ayatollah di Teheran. Jadi menurut saya, kedua hal ini sama sekali tidak sama. Dan saya pikir percakapan ini adalah upaya untuk melemahkan pemerintah regional Kurdistan dan wilayah otonom di utara. Apakah ada tanda-tanda bahwa Perdana Menteri Irak yang baru menginginkan Kurdistan yang lebih lemah? Maksud saya, apa yang sebenarnya akan terjadi di lapangan jika Baghdad mencoba memaksa Peshmerga masuk ke dalam struktur komando federal? Ya, mereka merasa semakin berani, terutama karena apa yang mereka saksikan di Suriah baru-baru ini, dengan pembubaran dan upaya untuk mengintegrasikan pasukan demokratik Suriah yang dipimpin oleh Kurdi di timur laut Suriah. Dan itu dipimpin oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki dan utusan khusus untuk Suriah dan Irak saat ini, Tom Barrett. Jadi saya pikir mereka merasa bahwa Suriah sedang berusaha membawa semua faksi yang berbeda di bawah otoritas Damaskus. Dan mereka mencoba meniru hal yang sama. Dan saya pikir dengan penunjukan terbaru utusan khusus untuk Irak, Tom Barrett, mereka merasa jauh lebih percaya diri bahwa mereka bisa melakukan ini. Tapi saya pikir Peshmerga tidak akan membiarkan wilayah mereka dilemahkan dan dibongkar. Tapi ini juga tentu saja memberikan banyak tekanan pada orang Kurdi sendiri. Tapi sekali lagi kita harus realistis, kita harus jujur dalam percakapan ini. Ini adalah kekuatan radikal yang terdiri dari lebih dari 60 faksi bersenjata yang berbeda. Dan beberapa dari faksi-faksi ini juga menguasai wilayah, dan mereka tidak tunduk pada Baghdad. Jadi, hanya sekedar menyebutnya sebagai integrasi ke dalam tentara Irak, itu bukan pembicaraannya. Mereka seharusnya dilucuti dan dibubarkan. Nah, apakah ada lobby yang sedang dilakukan di Washington atau apapun yang dilakukan oleh American Friends of Kurdistan untuk menyampaikan argumen mereka kepada utusan baru Tom Barrett agar memastikan bahwa wilayah Kurdistan ini tetap memiliki otonominya? Tentu saja, maksud saya bersama American Friends of Kurdistan, kami terus bekerja untuk mengadvokasi peningkatan hubungan antara Amerika Serikat dan Kurdi, dan itu termasuk memperkuat pemerintah daerah otonom Kurdistan serta wilayahnya secara keseluruhan. Dan bagian dari pekerjaan kami sebenarnya adalah menekan wilayah Kurdistan agar terus melanjutkan upayanya untuk menyatukan pasukan Peshmerganya. Agar pemerintah Irak seperti yang sekarang ini, atau utusan khusus ke Irak seperti Tom Barrett, tidak mencoba mengusik dan melemahkan wilayah Kurdistan. Dan setiap ada kesempatan, jadi tentu saja saya pikir Kongres juga memperhatikan hal ini. Dan saya pikir itu sesuatu yang perlu ditambahkan, bahwa Kongres tidak akan membiarkan hal ini. Orang Kurdi memiliki banyak teman di Kongres. Bahkan Presiden Trump baru-baru ini menyebutkan hal itu. Jadi saya pikir itu tergantung pada orang Kurdi. Jika kalian ingin dilemahkan, teruslah terpecah di utara dan tidak menyatukan Peshmerga kalian. Jika kalian ingin diperkuat dan jika kalian ingin pertanyaan tentang integrasi Peshmerga ke dalam tentara Irak tidak lagi dibicarakan,
Saya pikir kalian seharusnya menyatukan pasukan Peshmerga kalian. Baiklah, misalkan pasukan Peshmerga sudah bersatu, lalu bagaimana mereka memandang pihak lain?